Ini parah nih. Tenang, tenang. Aduh. Wala ka ano? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Mart27. Seperti biasa, setiap hari kita akan membahas berbagai informasi, fakta, analisis, dan perkembangan terbaru yang sedang ramai di tengah publik. Channel ini selalu berusaha menyajikan pembahasan yang jernih, lugas, dan mudah dipahami, agar teman-teman bisa mengikuti isu-isu penting tanpa perlu bingung. Untuk itu sebelum kita masuk ke inti pembahasan hari ini, pastikan teman-teman like, share, dan subscribe ya, supaya tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Baik, tidak perlu lama-lama, langsung saja kita mulai pembahasannya. Teman-teman Maret 27, mari kita saksikan bersama momen legendaris ketika seseorang kehabisan argumen tetapi masih ngotot tampil percaya diri. Begitu Joshua Sinambela keluarin data lengkap, Roy langsung masuk ke mode darurat level 3. Suara dinaikkan, logika diturunkan, senyum canggung diaktifkan. Ekspresinya itu loh, seperti berkata, "Saya baik-baik saja, sungguh," meskipun seluruh semesta tahu tidak. Penonton sampai bingung, ini debat atau konser teriakan? Banyak yang ngakak, sebagian lagi cuma geleng-geleng karena ternyata teknik debatinya bukan pakai bukti, tapi pakai volume. Dan yang paling lucu, setiap kali situasi makin mentok, senyumnya makin lebar, kayak lagi menutupi notifikasi masalah yang muncul satu persatu. Ayo kawan, silakan komentar. Debat semacam ini terlalu lucu kalau tidak dijadikan bahan studi komedi politik nasional. Dengan cara seperti ini. Yang asli mana? Kita harus verifikasi dulu objek. Lah ya yang asli aslinya mana? memang. Mana? Ya. Nah, objek aslinya sudah diperiksa Lah oleh mana? Polda Metro Jaya. Jangan bohong. Sudah diperiksa oleh Bares. Itu memenjarakan ini palsu ini. Saya ingin ini meluruskan tadi ini Mas Roy Suryo menyampaikan bahwa saya dituduh sebagai ahli yang memenjarakan dia gitu ya. Nggak ada hubungannya. Saya sama sekali tidak membahas pasal-pasal. Seluruh Indonesia tolong disut orangnya ini. Ini yang mempengaruhi polisi. Ini yang mempengaruhi Polda Metro. Ini orangnya. Ini orangnya. Forensik ini orangnya yang udah ini yang mencelakakan polisi prosedur. Enggak, ini yang mencelakakan Polda jadi salah dengan salah Anda cuma merusak undang-undang ITE. Udahlah, sana udah. Sekarang soal biar kita tuntaskan, baru setelah itu proses hukumnya di Bang Rifai dan Prof Denny. Ini nggak ada gunanya sama sekali. Yang jelas palsu. Yang ditampilkan dia tuh palsu. Ngapain Anda tampilin? aja yang palsu. Nggak usah. Anda palsu. Dumatno bilang Jokowi. Dumatno apa yang mau disampaikan? Coba file saya dikeluarkan ya untuk yang apa? Nomor 3. Nah, ini baru Dumatno. Biar satu-satu. Oke. Nomor 3 apa ya? Mana buat apa? Ini Ya. yang disampaikan Ini waktu yang itu oleh dibilang Bung Rustam. Ada Bung Rustam. Ya, Bung Rustam itu adalah anaknya Dumatno. Tapi saya sudah bertemu dan kemarin saya sudah jelaskan dan saya sudah kirim ke Aiman juga. Ya. Itu adalah Dumatno bukan anaknya. Ya. Dan ini yang dibilang ini adalah Dumatno. Ya, yang dianalisis oleh Roy Suryo. Ya kan? Bohong. Siapa bilang Ketika saya buat dengan retina face, satu lagi kebohongan. kemudian juga dengan art face. Dia bilang selesai dulu. saya kontak Tunggu ke selesai dulu. Dumatno. Iya, Tunggu selesai tapi dulu. kamu bohong. Tunggu selesai dulu saya. Kamu bohong. Ya. Tunggu selesai dulu. Jadi Dumatno mana sini? Ini Panggil adalah Ini adalah Dumatno. Panggil orangnya. Bukan anaknya Dumatno. Ngapain nyeritain orang lain? Masuk, sini, Mbak. Ngapain nyeritain orang lain? sini nggak apa-apa. Oke. Nggak apa-apa, Kedua, silakan. ya ini Barusan Jokowi ketika bertunangan. Ya. Ketika kita cek dengan retina face Ya. dan art face, retina face itu untuk detail wajah berdasarkan retina. Itu ada belajarnya sudut di mana? Dari mata, sudut dari bibir, hidung, ya. Kemudian itu di algoritma yang mutar, yang jalan. Hasilnya Disamakan hasilnya tidak cocok. tidak cocok. Oke. Oke, baik. Satu. Terus yang kedua, yang saya dengan Dumatno. Coba. Oke. Oh, ini Bang Andi Azwan dengan Pak Dumatno. Dumatno, ya. Identik semua. Ini baru langsung tahun ini ya, cocok. beberapa hari lalu ya? Iya, Oke. beberapa hari lalu. Cocok. Cocok. Ya.
Jadi sebelumnya biar kita jelas nih. Ini Sebelumnya Bang menggunakan retina face. Jadi di sini nih, sudut sini. Mata, Ya, sudut oke. mata. Intinya bahwa ini Pak Dumatno, foto yang ada di jasa scan-nya yang tadi ditunjukkan tadi oleh Bung Andi Azwan itu Jokowi. bukan Dumatno. Bukan Dumatno. Yang sebelumnya diklaim oleh Bung Rustam. Ya. Bahwa ijazah, kita munculkan lagi scan ijazahnya Bang Andi Azwan coba. Menurut Anda ijazah yang beredar ya apakah itu Dian Sandi, apakah scan yang diklaim ternyata dari Dian Sandi juga? Dumatnonya mana? Dumatnonya saya mau ketemu Dumatno. Dumatnonya hari ini mau keluar. datang. Ini kalau yang nerangin ini Sebentar, misalnya Bang ahli Rustam. pakar digital forensik saya percaya. Hari ini mau hadir. Sebentar. Saya nggak percaya yang nerangin cuma Andi Aswan. Dumatnonya mana? Kredibilitasnya Ini apa bener dia nggak? nerangin Makanya ini? saya tanya, bener nggak? Bro. Bang Andi Ini Azwan. bener nggak? Jelasin Karena scan Dumatno asli ini sama adalah palsu teman aja nggak saya. bisa. Sebentar. Udah jelas Dumatno Ijazahnya ini aja teman palsu. saya. Jadi- ini. Mana? Kamu hadir. Saya kemarin mau ketemu Dumatno. Anda mengatakan apa tuh, Pak? Jadi gimana? Itu berdasarkan Sepupu? ponakan saya. Ponakan, Dia oke. mengatakan seperti itu. Tapi buat saya itu nggak penting. Saya cuma pengen Dumatnonya hadir. Mana Dumatno? Mana Dumatno? Yang katanya Dumatno Itu aja saya udah. kemarin untuk penggantian Dumatno. Gini, Mas Tapi Iman. waktu itu kan Anda Ini mengatakan nggak menjawab bahwa pertanyaan saya, nggak foto menjawab pertanyaan itu saya. adalah fotonya Dumatno bukan foto Pak Jokowi. Menurut ponakan Anda, Ya, ponakan nggak Anda apa-apa, mendapat Pak. informasi dari Ya, dari anaknya Dumatno. Makanya kalau ada Dumatno, Anaknya Dumatno bisa kita itu temukan. perempuan. Nah, kok saya tanya sama lu? Ini tahun Gua tanya sama 85. lu. Ini tahun 85. Hah? Ini tahun 85. Lu jangan hapus ini, kita bisa lihat samakan dengan ijazah Iya. Pak Jokowi. Ini tahun Karakternya coba lihat, sama nggak? Sama karakternya. Ini Udah. tahun 85. Udah. Penulisnya pun juga sama. Karakternya sama. Kita Mana? bicara sekarang, lu mengenai Udah, foto. udah. Duduk dulu. Mana kok lu Ketahuan punya? palsunya. Mana lu punya? Ketahuan Fotonya palsunya. yang lu bilang. Ketahuan Fotonya Dumatno. palsunya. Mana? Ketahuan palsunya. Lu yang mana? Untuk kemarin saya tampilkan. Kenapa saya tampilkan? Saya ingin menganalisa juga. Yang katanya analisa dari Mas Roy Suryo, ya, menggunakan histogram, ya kan? Dan kita juga menggunakan yang namanya Vatel. Kita analisa, kita kan mencari di mana benang garis merah tersebut, Ini. ya. Karena menurut Roy Suryo itu adalah di belakang foto, ya. Jadi ada tone mapping Vatel sama tone mapping Mantiuk. Ya. Jadi begini, kalau Roy Suryo itu kan cuma hanya satu pembandingnya. Kita harus mempunyai 2 atau 3 pembanding. Gitu loh. Untuk menjelaskan apa yang kita lakukan. Karena begini, kalau histogram itu secara namanya statistik. Biasanya hitam di histogram itu menutupi mata yang lain. Warna yang lain yang tertutup. Makanya harus menggunakan, bisa yang paling sederhana itu adalah adjusting color. Ya, itu ada red, blue, and green itu. Ya, itu bisa. Nah, ada lagi yang namanya modelnya itu ya adalah top mapping algorithm Vatel sama top mapping algorithm. Intinya bahwa Anda mau menunjukkan bahwa Hanya saya mau kondisi garis ini. merah ini ada. Ini. Jadi sebelum saya masuk yang dikatakan lonjong itu, ya. Saya masuk ke sini dulu, file 1 coba. File 1. Oh, ini. Oke. Coba lihat. Aiman. Bang Aiman, lihat dari sini. Dari sini. Kelihatan dari sini kelihatan. Kelihatan nggak? Kelihatan. Garis merahnya kan? Garis merahnya. Garis merah di jas. Iya. Ada kalau di sini. Tone mapping algorithm Vatel, Oke. ya, itu ditemukan dari Universitas Hebrew dari Jerusalem. Ini menggunakan model apa, metode apa? Vatel L, Vatel et al. Oke. ya, namanya Vatel ini penemunya, Oke. ya, itu kelihatan. Oke, Ya. ini algoritma Yang sebelumnya Bang Rismon tidak melihat itu gitu tidak kan? melihat itu, Oke, baik. karena menggunakan histogram dengan pencitraan aja. Ya. Oke. Ya. Ini versinya beda-beda. Oke, Oke. silakan. Ini bukan saya yang ini ada programnya untuk. Oke, satu. Oke, Kemudian? yang kedua, Mantiuk 2006. Oke, kelihatan juga. Mantiuk 2006. Ini kelihatan ya. Ya. Kelihatan Mas Roy ya? Apa? Kelihatan garis merahnya. Nanti saya jawab ini apa. Baik teman-teman, itulah pembahasan kita pada hari ini. Semoga penjelasan ini bisa memberi gambaran yang lebih jelas dan membantu teman-teman memahami isu yang sedang berkembang ya. Kalau teman-teman punya pendapat, analisa, dan sudut pandang lain, silahkan tulis di kolom komentar. Channel Maret 27 selalu terbuka untuk diskusi sehat dan pandangan yang beragam. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan update terbaru dari channel Maret 27 setiap harinya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.